kita jelaskan ya, supaya kalian tuh sadar ya. Saya hargain kalian tuh ceritanya ya kan, ilmu tasawufnya, ilmu marifatnya ya, ilmu Islamnya, ilmu Hindunya, ilmu Kristennya, ilmu Katoliknya ya. Sempurnanya Islam ada dua kehidupan. Islam di padang Arab itu Islam yang gagal, yang dikatakan tanah yang gagal, tanah yang tidak ada kehidupan ya, tanah gersang. Yang ada kehidupan tuh cuma di Kalimantan Timur. Hewannya penuh, buahnya pun penuh. Di sana cuma satu kurma ya, karena saya buat teman saya ya kan. Itulah hidup gagal. Hidup gagal itu kekurangan di dalam makan, di dalam buah-buahan yang nyata dan fakta ya. Ternyata hidup di sana tuh penuh dengan duka dan derita. Tidak ada air, tandus, tanaman pun tidak ada, hewan pun tidak ada ya. Karena demi teman. Teman itu adalah suatu cerita yang fakta ya. Karena saya kenal dia cuma satu yang saya kenal ya. Terus disitulah ada Al-Quran, turunlah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dituntun untuk minta luruskan dengan diri saya. Kegagalan kosongnya tanah di situ tandus, artinya gagal semuanya. Tidak ada yang sempurna di sana. Akhirnya datanglah suatu kiai dan ustadz-ustadz itu, dan ajarannya pun salah semuanya. Dari pertama sudah salah, dari Ibrahim dan Ismail sudah salah. Artinya membangun Ka'bah dan membangun masjid dan batu Hajar Aswad jatuhnya. Timpang bilangnya tidak ada tiang satu, ternyata tiang darinya tiang kayu garu 3. Kayu garu di Kalimantan Timur yang sempurna, kayu garu itu artinya panas, uap yang panas baru dia keluar harumnya. Di sana cuma kayu garu yang dibakar, lalu digosokkan di batu Hajar Aswad, artinya spiritual, artinya magic, mistik ya. Lalu di situ menghadap suatu Ka'bah dalam satu keliling, jatuh ke Kalimantan, menghadap suatu air yang suci, air Sungai Mahakam. Berendamlah di dalam separuh diri saya. Artinya keelokan, artinya keindahan. Tanpa diri, ruh dan jasad. Tidak mungkin sempurna diri kita hidup di muka bumi. Di sana dikatakan tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Ya kan? Tiada kehidupan di bumi ini kalau kita tidak ada dua pasangan. Lalu di sana dikatakan malam-malam surat turun. Al-Fatihah ayat 7. Di Samarinda bermacam-macam diri kita hidup dalam 7 hari itu sempurna semuanya. Satu milik kita, tanggal lahir kita. 8 tersembunyi, 2 ibu dan ayah. Di sana cuma mengenal bakti aja. Bakti. Si Muhammad di sana tidak ada ayah. Saya ada ayah. Setelah umur 8 tahun, ayah saya meninggal. Kajiannya ilmu tasawuf. Saya pakailah ilmu tasawuf itu. Lagi kecil. Umur 8 tahun. Berjalan dengan Allah, berdiri dengan Allah, melihat dengan Allah, berkehendak dengan Allah. Terpaksalah saya dipaksa dengan arwah yang sejati, roh ayah saya dan jasad ayah saya. Saya berpuasa. Saya tidak sanggup. Mulai dari kecil disuruh paksa puasa, tapi tidak sanggup. Mandilah saya di Sungai Mahakam itu sambil minum. Disitulah saya kenal
air suci yang membantu. Jadi air itu adalah sebuah keelokan. Alam semesta itulah yang dikatakan yang terbuka indah. Jadi langit bercermin ke lautan, disitulah dalam diri kita berwarna-warni indah. Tidak bisa kita memandang dengan mata, dengan ruh aja bersama air yang suci. Makanya langit itu dikatakan keelokan, bermacam-macam bentuknya. Cuma digambarkan di atas biru. Di atas biru. Lalu itu namanya awan. Awan itu kalau kita lihat berkeelok-elok macam bentuknya. Indahlah dia satu warna. Lalu di Arab Saudi, indahlah satu Ka'bah. Berkeliling orang sujud. Islam yang ada di Samarinda, yang ada rajanya masih, tempatnya masih, tempat ibadahnya masih, dari ujungnya Sungai Mahakam sampai ujungnya ke Kutai Kartanegara pas jembatan. Di situ tempatnya sholat, bercebur juga lah sholatnya sama. Di dalam sungai yang nyata dan fakta. Tersembunyilah Islam yang pertama kali, tidak ada agama yang lain. Sempurnalah air yang suci adalah suatu perwakilan yang pertama kali sebelum adanya bumi, sebelum adanya surga yang 10.000 yang terlihat dengan diri saya yang fakta, adalah suatu keindahan yang sempurna, adalah suatu warnanya tidak bisa detail saya menggambarkan. Ya. Muhammad, alam terbuka luas, lautan terbuka luas. Disitulah dia melihat terbukanya langit. Bukan dia berjalan. Nama saya Muhammad Isron Nur. Suatu perjalanan yang penuh cahaya dengan air suci, sesuai di dalam rahim sudah dikatakan pemimpin dunia. Tapi saya tidak sombong, karena pemimpin dunia itu yang saya tahu hanya satu diri saya, tapi banyak laki-lakinya. Hanya satu istri saya yang dinikahkan, nabi perempuan. Yang satu di tengahnya, pusaran di dalam samudera Pasifik, yang bisa tenggelamkan semuanya kapal. Disitulah tersembunyi. Wanitanya sudah dikurung sama air lautan yang sempurna. Laki-laki adalah yang sempurna, itu adalah suatu bumi yang berdiam diri, yang tidak bisa berkata-kata. Langit hanya menangis aja melihat pasangannya yang terpisah. Anaknya adalah suatu bumi, adalah suatu nabi perempuan yang di bawah. Anaknya matahari adalah suatu di bulan wanitanya, nabinya. Disitulah nabinya hanya 2 kali NASA bisa naikin, ketiga kalinya tidak mungkin. Kelahirannya bumi, kelahirannya bulan. Ada 2 telunjuk. Telunjuk kanan dan telunjuk kiri. Di bawah ada jempol. Jempol atas dan jempol di bawah putih. Artinya ada kehidupan. Ada kehidupan manusia di atas, ada kehidupan roh yang di bawah, tapi dilapisi. Kalau kita itu dilapisi darah, kalau dia dilapisi api yang nyata. Api adalah suatu kehidupan yang sempurna diri kita sendiri,
adalah suatu kehidupan makan dan minum kita. Kita mencari sebuah makan, pasti kita mencari sebuah sayuran dan daging-dagingan. Tiada berdaya lagi dia di dalam kematian yang singkat dan kematian sayur yang singkat dan buah-buahan. Sempurnalah diriku bisa makan, karena diriku ada dua pasangan. Pasangan suatu bercinta kasih sayang. Artinya ada keelokan dan ada keindahan. Keindahan adalah suatu titik diri ayah saya, keringatnya menghasilkan saya. Itu namanya keindahan yang sempurna dan abadi. Saya lihatlah di sana tidak ada keindahan di tempat teman saya. Yang ada percecokan. Percecokan di antara yang satu dipitnah yang banyak istri, yang satu begaul yang banyak istri. Jadilah ilmu itu ilmu Islam yang nyata sekarang. Dan jadilah ilmu marifat. Turunlah ke Banjarmasin ilmu tasawuf. Turunlah ke Samarinda ilmu keelokan. Ilmu di dalam diri kita semuanya mengandung air. Di luar akal kita. Di bawah ini semuanya meresap air, tapi di dalam akal tidak bisa keluar masuk air atau masuk cairan darah apapun, tidak bisa. Tertutuplah bumi itu. Terkurunglah sebuah, di bawah itu putih, di atasnya adalah suatu api, di luar kita, akal kita adalah suatu darah yang nyata. Sempurnalah di atas itu, lautannya hitam. Kita melihat fakta dengan putih mata kita. Lalu kita samakan dengan mata kita dengan rambut kita hitam. Suatu titik malam dan kegelapan adalah suatu bintang yang berkedip-kedip. Suatu putih di dalam tandanya ibu kita di dalam berhubungan, selaput putih yang terbuka, yang pecah. Jatuhlah sebuah meteor yang nyata dan fakta merah. Ibu pun di dalam perutnya merah. Tandanya dia hamil. Tapi kita tidak ada dulu. Belum tahu kita di dalam diri itu. Terlahirlah nama kita dibuat berdua pasangan. Yang satu penyayang, yang satu maha memberi. Ibu maha memberi kepada suaminya, ya saya diberikan anaknya. Tapi dalam satu ikatan darah. Darah ibu saya A, darah ayah saya B. B adalah baiknya diri ayah saya. A adalah alam bersatu dengan diri saya dan ibu saya. Artinya ayah saya kenal bumi dan bulan. Disitulah roh ayah saya dititipkan. Putih. Dan dititipkan juga roh ibumu sebelum matahari itu masih terang. Matahari tidak ada api. Darah tidak ada. Otak tidak ada darah. Matahari tidak ada api. Putih. Roh ayah saya putih tidak kelihatan, tapi roh ibu saya kelihatan biru. Dan roh kalian itu hitam semuanya, ayah dan ibu kalian. Terlemparlah semuanya ke bumi itu. Hitamlah semuanya. Pesan cuma satu aja. Sampaikan dengan anak saya. Saya sampaikan sudah dengan jelas
Ilmu keelokan adalah ilmu keindahan ibu kandungmu. Ilmu yang tegar dan diam adalah suatu ayahmu. Terdiamlah ayahmu di kuburan jasadnya yang nyata dan fakta tidak terbangkit. Makanya dikatakan diam. Kalau kamu dikatakan marifat, diam. Bumi pun diam. Tasawuf, hancurlah tubuh ibumu pelan-pelan. Kenapa dikatakan? Ibu dulu tidak kenal juga. Ayah dulu juga tidak kenal juga. Lalu jatuh kepada dirimu. Adalah zaman sekarang. Zaman yang fakta. Kesalahan saya besar. Makanya saya menolong wanita di bawah bumi yang nyata. Bumi yang di bawah bumi adalah satu kehidupan nabi yang nyata, nabi yang sempurna. Di bawah bumi adalah namanya alam kaca. Lalu di atasnya bumi adalah ibu yang kesalahan. Sang kuasa menyuruh, hidupkanlah manusia ibu itu. Di dalam kamu bisa menghidupkan ayah dan ibu kandungmu. Dengan tidak terpisahnya jasad dan rohmu. Rohmu adalah satu keelokan, jasadmu adalah satu yang diam, yang dibantu oleh yang nyata. Hewan dan tumbuhan itulah saksinya. Kuberikanlah namamu tu Amin, Alam Muhammad Israel. Perbaikilah Islammu. Tidak ada yang lain saya perbaiki sebetulnya. Jatuhlah kepada Nabi yang dikurung sekarang. Yang dulu sama saya. Sekarang ditaruh di bawah bumi di alam kaca. Titipnya satu, perbaikinlah Islam itu. Terkait dengan suamiku, Muhammad. Lalu ditemukanlah. Dia memanggil saya suatu ayah. Saya cuma dapat Al-Fatihah. Artinya saya minta tolong, tuntunlah ke jalan lurus. Saya tidak pernah membangun Ka'bah. Saya tidak pernah membangun masjid. Saya tidak pernah berpuasa. Tapi diri saya yang berpuasa menahan lapar. Bagaimana istri saya kelaparan? Disitulah penyesalan saya. Sampai istri saya wafat. Karena susah mencari badai. Autan kencang. Jatuhlah istri saya. Tidak ada kekuatan dalam dirinya. Berpuasalah dia. Tidak ada makan dan tidak ada minum, susah dicari. Dah. Terbukti di sana ada kelaparan. Terbukti di Aceh ada gempa. Karena itu ada kesalahan. Aceh kesalahan besar, mengatakan istrinya paling banyak. Itu tokoh yang dulu. Terpengaruh tokoh yang dulu. Istri teman saya cuma satu. Anaknya wanita tidak sempurna, terlahir 5 bulan. 1 bulan menyusul istrinya. Satu lagi, Muhammad sakit karena fitnahan. Dikatakan menjatuhkan seorang istrinya yang dikatakan salah kawin. Dah, itu. Di lautan
Kenapa dikatakan gempa? Karena ada saji-sajian dan ada yang membuang debunya jasad. Gempalah. Muhammad kesayangan air. Saya kesayangan air hujan. Turunlah ke bumi air sungai. Muhammad pelayar lautan. Di sanalah dikatakan air lautan yang suci, yang penuh derita. Suatu langit yang tidak bisa digapai, langit bercermin ke lautan jadi biru. Beninglah teman saya, penuh dengan kehidupan garam. Di Arab Saudi garam yang bawah penuh. Hiduplah sebuah kehidupan dengan diri saya, kehidupan yang enak. Bumi Kalimantan Timur, bekas batu bara, bekas jasad ribuan miliar tahun. Tergabunglah di bumi ini, terkumpullah dia. Jadilah sebuah yang keindahan, karena dia adalah suatu keelokan, tarikan, gaya tariknya dari Islam yang pertama. Jadilah sebuah batu bara yang nyata. Makanya dikatakan Sungai Mahakam memang diam tapi dalamnya deras. Memang aneh tapi nyata. Dan orangnya pun tidak pernah di Samarinda itu protes, siapa kamu, siapa saya pendatangnya. Tidak pernah protes. Karena dari dulu tidak pernah protes juga. Di batasnya adalah suatu bukit. Bukit itu adalah yang dinamakan sekarang Bukit Soeharto. Perbatasannya. Itu perbatasannya. Perbatasan Bukit Soeharto mau masuk ke Samarinda. Banyak musibah di Bukit Soeharto. Di Jalan Kilo 10. 10 tanganlah saksi saya yang mengangkat suatu anak bayi-bayi yang nyata. Yang parahnya di Arab Saudi, banyaknya bayi-bayi dibuang. Jadilah sebuah yang dicampur dengan yang aborsi. Hiduplah dia seperti manusia yang nyata di alam kaca. Bersama ibu saya terbangkitlah dia, mengangkat suatu malaikat yang nyata, mengangkat jasad ayah saya. Yang wanita terikut dengan ibu saya adalah anak ibu dan anak ayah saya jadinya. Itulah neneknya. Dan anak yang saya cari yang pecah-pecah, hancur-hancur, itulah akibat aborsi, akibat pergaulan bebas. Tidak ada kasih sayang. Bercintanya iya. Karena salahnya agama Islam. Banyak istri. Gara-garanya satu yang benar istrinya tapi difitnah. Banyak istri. Akhirnya kalian semuanya sakit hidup kalian. Itulah kenapa Muhammad tidak pernah sholat. Kali kalian disolatlah. Samalah kalian ajarannya dengan Ibrahim, memotong kambing. Lalu dikatakan Allah mengganti suatu anak Ibrahim dengan domba satu. Di sana tidak ada kehidupan hewan. Tandus panas.
onta pun tidak ada. Lalu dikatakan kalian di sana ada onta. Hidupnya hanya satu pohon. Pohonnya masih ada sekarang. Saksinya pohon yang di padang pasir yang tidak ada buah. Masuklah di dalam ajaran yang ada. Lalu tumbuhlah satu kurma. Diberi kesempatan. Lalu timbullah di padang Ka'bah. Di padang Ka'bah kurma itu. Itu saksinya Muhammad. Dulu pohonnya ada hidup. Sampai sekarang masih ada saksi. Itulah saksinya di padang tanah yang tandus. Hanya pohon yang satu hidup saksi. Kenapa Al-Quran kalian itu tidak terbakar? Kenapa Al-Quran kalian itu tidak bisa rusak? Mau tahu? Setiap bukti pasti ada kesalahan itu. Satu kesalahannya. Manusia disuruh sembah di padang batu buatan manusia itu. Manusia disuruh cium batu. Batu aja aswad yang dikasih di dalam ilmu parfum. Ini di sana ilmu parfum, ini ilmu baunya jasad. Di sana parfum baunya. Terus kamu mati semuanya bau sana. Di sana bau. Bau busuk semuanya. Penyakitnya juga busuk semuanya. Jantung, diabetes, dan kelumpuhan. Sesuai dengan Muhammad juga mencari, mengejar istrinya itu sedih bukan main. Sampai lumpuh kakinya. Disitulah orang-orang yang salah katakan salah, orang yang benar saya katakan benar. 25 nabi itu tidak ada ceritanya, karena ditambahin. Muhammad tidak bisa digambarkan mukanya. Kenapa? Memang dia tidak pernah melihat orangnya yang membuat suatu Al-Quran itu. Turunlah di situ dikatakan Nur Muhammad lagi. Nur itu bilangnya cahaya. Muhammad itu digabungkan lagi Muhammad Mekah. Karena kesalahan dari fitnah itu. Fitnahnya cuma istri aja kok. Fitnahnya cuma seks aja kok. Terbuktilah sekarang kalian itu di sana mengurung wanita dalam satu rumah. Arab Saudi dulu kalau tidak ada rumah, tidak ada harta mobil apapun, tidak bisa menikah. Sekarang ini bebas. Istri pun banyak. Tapi banyak dibuang. Dikatakan lagi gundik. Disitulah wanita tidak ada akhlaknya. Hancur semuanya, turunlah satu gabungan ustadz dan ulama itulah. Akhirnya timbullah suatu agama lagi semuanya. Timbul semua agama. Di Kalimantan yang timbul pertama kali itu adalah satu puja-pujaan. Puja-pujaan di sungai, puja-pujaan di laut. Sampai puja-pujaan ke alam semesta. Yang berdiam diri bertapa-tapa di bukit-bukit. Sampai ke Jawa bertapa-tapa lagi. Ditenggelamkanlah di Jawa itu Candi Borobudurnya. Disamakan, diratakan, plus habis. Dapatlah orang lagi membangun.
Tapi Sungai Mahakam, waktu kejadian runtuhnya jembatan Sungai Mahakam, mobil di bawah tidak bisa ditemukan, takut semuanya. Karena jatuhnya pas di kubahnya masjid. Disitulah tidak bisa terambil. Kenapa dia hancur? Karena suatu bangun jembatannya korupsi. Jembatan yang dikatakan jembatan Mahakam yang baru, yang lama tidak pernah hancur. Karena bangunnya bagus. Setiap yang bangunan hancur, itu pasti ada kesalahan. Setiap dalam diri kita dikatakan jangan sampai mengotori dalam Jumat adalah suatu yang melambangkan tangan kita bertutup. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sempurna dirimu, jangan sampai mengambil hak orang di dalam renggangnya tanganmu. Saksinya adalah suatu kuku. Saksinya adalah suatu ruhmu yang dititipkan. Hanya saksi di dalam jasadmu. Jasadmu adalah suatu yang sempurna. Bumi yang diam, jasad yang diam. Jasad yang nanti tahu semuanya, terbangkitnya apa tidaknya, jangan kamu kotorin dengan hawa nafsumu. Hawa nafsumu adalah suatu ciptaan yang dikatakan 10.000 surga yang dulu. Apabila bersatu dengan hewan yang nyata, hancurlah dirimu. Karena dia sudah terajab. Umurnya pendek. Dia tidak mengenal lagi ibu dan ayahnya. Tergelunggulah dia. Hanya penglihatan dan hanya penciuman. Hatinya menjerit nangis. Butalah hatinya semuanya. Lalu diajaran kamu pakai hati. Hati adalah suatu cinta dengan bumi. Cinta dengan bumi kenapa? Di dalam bumi merah. Di dalam ibu kandungmu merah. Tapi bukannya gunung-gunungnya. Bukan pecahnya di dalam mengerik darah anak itu. Gulung-gulung mengeluarkan batu-batuan. Kalau perempuan kamu sakitin, kamu gorok, hancurlah dunia itu. Tidak pernah hidup sempurna kamu. Hancurlah sampai ke dokter-dokternya. Jatuhlah kepada COVID-19. 1. Bumi. 9. Kebenaran wanita. Orang tidak sadar membuat itu karena itu di dalam manusia itu suatu perintahnya. Hewan di dalam dirimu adalah satu malaikat yang nyata. Malaikat bisa perintah dalam dirimu karena ada hewan itu. Hewan mau disempurnakan dengan malaikat yang nyata. Hewan bisa dibangkitkan malaikat yang nyata. Tapi malaikat tidak bisa membangkitkan manusia yang nyata. Karena manusia itu ikatannya kuat dengan bumi. Bumi adalah suatu Tuhan yang nyata, Tuhan yang kekal, Tuhan yang bisa menghidupkan jasad kita, bukan menghidupkan hewan. Hewan adalah yang berhak yang menghidupkan malaikat. Makanya malaikat bisa juga memerintah hewan dalam diri kamu. Kamu berdusta, hewan dididik jangan sampai masuk dalam diri kita berdusta. Itulah gunanya roh. Pertaliannya kuat dengan alam ini. Pertaliannya kuat dengan di luarnya jasad kita dengan malaikat yang nyata. Kalau kita tidak kenal dua kehidupan, siang dan malam,
ibu dan ayah. Memang kita ingat aja, tapi kita tidak mengakuin dia sebagai yang kita sembah. Yang kita sembah itu artinya kita ingat makan, masih dia hidup, dan kita antarin jika dia makan. Setelah kamu sempurna, pasti kamu keluar sendiri. Kamu hakmu mau cari apa, terserah kamu. Dengan kamu uang, dengan dirimu. Entah kamu pertama kali satu dalam hidup lingkung, dalam satu putaran, bukan putaran Ka'bah, putaran di dalam kehidupanmu kakak dan adik. Itulah dibantu dulu dalam satu keliling satu keluarga. Makanya dikatakan keluarga itu ibu dan ayah, wanita dan laki-laki anaknya. 4. 5 kesempurnaanmu. Ya kan? Kalau kamu tahu 5 ini artinya bumi yang gagah, genggam kamu dapat kamu semuanya. 6-nya dirimu, badanmu terlihat. 7-nya sempurna dengan matamu melihat yang fakta. Itulah adekku dan kakakku yang kubantu. Kadang-kadang sekarang kakak kaya, adik kaya berkelahian dengan uang. Disitulah hewan berebut makanan kelahi. Jangan sampai di dalam dirimu dikuasai hewan. Karena hewan itu ingin diselamatkan, tumbuhan ingin diselamatkan. Tiada kekuatan lagi kamu, hanya dirimu kekuatan itu fakta. Adalah suatu perjalanan dirimu yang kamu kenal. Kuncinya itu aja 2. Tidak ada lagi bacaan, itu ingat terus. Bagaimana ingat terus? Seorang ayah memikirkan makannya. Seorang ibu memikirkan gerakan anaknya. Sempurnalah dia di dalam dirimu. Itulah surga yang pertama kali waktu dia meninggalkan dunia, ruhnya langsung pindah dengan dirimu. Itulah yang kamu rasakan nanti, vonis. Ternyata ilmu itu benar di dalam bumi, bukan di atas bumi. Di dalam bumi benar apa? Semuanya terciptanya mobil apa segala pun di dalam bumi. Pohon dan di dalam bumi akarnya. Makanya dikatakan rumah tanpa kayu hancurlah semuanya. Itu yang dinamakan suatu dulu jadi arang hitam. Jadi arang hitam di bawah batu bara yang nyata. Kalau tidak mengenal suatu kehidupan yang hitam gelap itu. Hitam gelap itu adalah suatu roh ibumu. Bukan terbakar, tapi memang hitam. Karena bergabung dengan kehitaman hewan yang dulu. Yang dikunci semuanya. Itulah artinya. Putihkanlah roh ayahmu, birukanlah roh ibumu. Sempurnalah langit itu terbuka, soalnya langit itu perempuan. Perintah malaikat yang nyata adalah suatu perwakilan bumi yang nyata. Terbukalah semuanya. Lalulah kamu lihat keindahan di atas, seperti kamu kenal cinta wanita itu cantik. Sama. Kamu tidak ada berdaya lagi, tidak bisa berucap lagi. Pasti kamu dipisahkan rohmu. Lalu kamu ada perjalanan dalam dirimu. Roh hanya dilihatkan satu kali dengan jasad. Buta habis itu. Roh tidak punya tulang, roh tidak punya dalam isi perut kita darah. Setelah roh itu masuk lagi kembali, lupa kita. Seperti kita pada kecil tidak ingat apa-apa. Dibantulah dengan malaikat lagi untuk sempurnakan. Barulah diceritakan pelan-pelan. Ceritanya tuh cerita tentang kita kecil sampai kita dewasa punya akal. Lalu kita bisa terima lagi. Itu menyocokkan suatu ruh yang melar.
Ruh melar mengikuti jasad. Begitu roh melar masuk ke dalam diri kita yang belum mesra, makanya kita itu yang dikatakan yang belum mesra. Roh itu sudah suci masuk ke diri kita melar, karena di atas itu menarik, di bawah bumi lautan itu menekan. Itu aja. Jadi yang sempurna itulah dalam diri kalian. Bahagialah kalian mendapatkan suatu cinta ibu dan ayah. Suatu saat kalian dicintain sama malaikat yang nyata.